Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Summa qala Rasulullah fi hadisin ukhra, wa man aradal dunya fahuwa bil ilmi wa man aradal akhirah fahuwa bil ilmi wa man aradahuma fahuwa bil ilmi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu bertaubat kepadanya. Karena hakikat daripada manusia adalah tidak pernah terlepas daripada kesalahan. Gedayonyo manusia yang kuto, gedayonyo manusia yang hana terlepas daripada dosa. Baik dosa secara perbuatan yang kita lakukan, atau dosa secara perkataan yang kita ucapkan, atau dosa yaitu disebabkan penyakit-penyakit hati. Maka yakinlah gedayonyo pulang udip gedayonyo pada akhir zaman, udip yang dimana setiap gedayonyo mempunyai HP, yang dalam HP tersebut kita sering berinteraksi dengan media sosial. Maka henankah kadang-kadang pada saat gedanya tulis sebuah status ataupun gedanya komen status orang lain, maka lahirlah dosa-dosa yang kadang-kala gedanya hana tak sadari, yang rencana gedanya mayang-mayang, tetapi karena tulisan yang gedanya tulis dapat menyebabkan orang sakit hati dan orang bengek. Begitu juga ucapan yang gedanya ucapkan, kadangkala ucapan yang dia ucapkan tersebut jid kesakit hati orang, ataupun perbuatan gedanyo, buat yang gedanyo perbuat yang tapi ke buatnya gedanyo perbuat adalah buat biasa-biasa saja, tetapi karena perbuatan yang gedanyo lakukan melanggar, mengganggu orang lain, maka orang lain jid kesakit hati. Maka rap sabi-sabi gedanyonyo selalu dalam dosa, baik dosa de anggota gedanyo, baik dosa ade gedanyo. Karena gedanyo adalah manusia-manusia yang mempunyai hawa nafsu, manusia yang kadang-kala lahir dalam hati ria, kadang-kala lahir dalam hati takabur, kadang-kala lahir dalam hati dia berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki. Maka sepatutnya lah le gedanyo sabi-sabi tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detiknya regolom Allah gecok pulang gedanyo, regolom gedanyo tawo, regolom di melasah di masjid-masjid orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mantang gebi kesempatan li Allah Subhanahu wa ta'ala kepada gedanyo untuk bertobat, maka sepatut dan selayaknya lah kita selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat ma'asalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gedanya untuk menyampaikan syariat. Andai kata Rasul hana diutus kepada gedanya, maka sampai detiknya mungkin gedanya adalah manusia-manusia jahiliyah, manusia-manusia yang hana terturitah Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia yang hana terturitah ma dan tahyah, manusia-manusia yang hana terturi mana yang hak dan mana yang batil. Maka dengan adanya Rasulullah geme syariat di bawah naungan agama Islam, maka le gedanyonyo terturi tah yang hak, tah yang batil, tah ma, tah yah, tah guraya, bahkan gedeo taturi yang mana orang-orang yang bisa kita berteman, yang bisa menjadi teman,
atau yang mana hanya berteman tetapi mereka menikam katanya, mengajak kita ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Maka sepatutnya lah kita selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang Rasulullah ketika sudah orang berselawat, maka satu saat pada yaumil qiyamah gedanyonyo tergolong orang-orang yang mendapat syafaat daripada Rasulullah. Kemudian salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian. Dalam waktu yang singkatnya, maka mari kita kaji, kita lihat dua buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis Rasulullah yang mengajak kepada kitanya, memerintah kepada kitanya untuk tertuntut ilmu. Karena pada hakikatnya bahwa udip dalam dunianya adalah siat. Udip dalam dunianya adalah sebagai tempat kita untuk mencari bekal. Ketika kita akan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bekal yang kita cari adalah dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu adalah hukum wajib, fardu ain kan fardu kifayah bagi gedayo yang tak anggap drod sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ilmiah tersebut ada 3 kategori ilmu yang memang ilmunya wajib gedayo tuntut. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kiban cara li gedayo taturi Allah. Tak sembah Allah, tak salat. Salat itu adalah menyembah Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Tak pegat pengakuan bahawa le gedayo terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi menye gedayo hana taturi Allah Subhanahu wa taala kiban cara gedayo hadap Allah. Maka yang pertama adalah kewajiban bagi gedayo untuk tertuntut ilmu tauhid. Tajak minta tempat-tempat yang tempat tersebut mengajarkan ilmu tersebut agar terlepas gedayo daripada tuntunan. Yang kedua, ilmu yang mesti kita tuntut adalah ilmu fiqh. Yang mana ilmu fiqh tersebut adalah mengajari kita tentang bagaimana kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiban cara ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadatnya adalah ibadat hal, ibadat yang sabi-sabi kita lakukan. Ibadat yang kadang-kadang punya waktu yang cukup lama. Ibadat yang sabi-sabi kita lakukan adalah yang pertama salat. Salatnya adalah dalam surah semalam 5 buah waktu kita lakukan. Maka coba bayangkan ketika seseorang salat tidak memiliki ilmu. Gedayo dah semayang tetapi gedayo hana ilmunya tentang salat. Maka sangat diragukan bahawa salat gedayonya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tamu doa ba Allah, ya Allah jadikanlah salat dong salat yang makbul dan jangan engkau jadikan salat dong salat yang mardud. Sebanyak apapun doa yang kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar salat kita diterima oleh Allah, tetapi menyehana ilmu, maka jauh api daripada panggang. Mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pakon. Karena kadang-kala gedenya dah semayang asal-asalan. Tak semayang yang gede semayang hanya perbuatan salat yang kita lakukan. Mengucap Allahu Akbar, kemudian rukmu Allahu Akbar, kemudian sujud Allahu Akbar. Memang gede melakukan gerakan-gerakan salat. Di kalan igo betul gede salat. Tetapi ketika ditanyakan kepada drawa itu tentang salat yang gede lakukan, kadang-kadang mudah tepu pitan. Bukti kalau tak buktikan, bunuh gede umurno baca yaitu doa iftitah. Padit draw takalan bahawa doa iftitah memang nahi betul. Tetapi padit draw itu salah. Takul dia wa ana minal musyrikin. Tak pegat pengakuan bahawa diri kita adalah orang musyrik. Wa ma ana minal muslimin. Tak pegat pengakuan bahawa kita bukan orang Islam. Kalau pada iftitahnya saja, pada pembukaan salatnya saja, bak pembukaan salat mentengkah salah, bagaimana Allah menerima salat gedanya? Maka oleh karena demikian, tuntutlah ilmu, pergunakanlah waktu gedanya
waktu remaja, waktu mudanya tak pergunakan untuk tertuntut ilmu. Maka ilmu fiqh itu sangat mempengaruhi seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nya urun ron galom telat untuk nomorno. Bagi yang kakak Tuhan mungkin katelat untuk dayak morno hana wateli kadang-kadang pun handa jejak morno le, tetapi tetap le kedaya tidak pernah terlepas daripada kewajiban tersebut. Yang kelima, ilmu yang wajib tertuntut le kedaya adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tersebut adalah menjelaskan untuk tatapu dah yang god dan dah yang buruk dan dalam rohani kedaya. Karena dalam tubuh kedaya sifat god, dalam tubuh kedaya sifat buruk. Sifat buruk yang di dalam tubuh kedaya adalah penghancur daripada fahala-fahala daripada amalan kedaya. Oh, dah semayang li kedaya kadang-kadang semayang betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gebi pahala. Oh, tak puasa li kedaya memang puasa sesuai dengan tuntutan syariat. Allah beri pahala. Tetapi ketika dalam hati kedaya penyakit hati, ketika dalam hati kedaya sifat-sifat yang buruk, maka ketika itu amalan-amalan kedaya akan relah. Amalan-amalan kedaya akan hancur. Amalan-amalan kedaya akan rusak. Bandingan kepegat adalah seseorang yang memiliki sifat buruk rohaniah, maka ketika itu lagi apui dalam sekem hana tataya bacut di baju fahala katanya, bacut di baju sekem, ternyata talhok sekemnya rakyuk mandum kajut ke apui. Begitulah ketika seseorang tidak bertasawuf, ketika seseorang tidak mengenal bagaimana cara menjaga adab dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara beradab dengan orang tua, bagaimana cara beradab dengan guru, bagaimana cara beradab dengan sesama, maka ditakutkan bahwa dayu amalan-amalan yang dayu amalnya adalah hancur lehana nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada satu saat ketika laki Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ketika dayu berada pada yaumil hisab, talaki Allah amalan-amalan ibadah yang dayu puput di dunia gepulumah oleh Allah Subhanahu wa taala hana tapun nabi banggehinan lancadatan murliah heri sumayang na tanyong itayo padi nilai hana nilai non puasa non ubina amalan-amalan mandum nol haji nol ya selfie gitu posting loh, bangga loh, alhamdulillah. Ya. Padahal dalam hati kita kan yang maksud bukan syiar agama maksudnya, tetapi kita cari belanja. Yang hati kita kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan karena hati kita ada sifat takabur, dalam hati kita ada sifat riya, maka kewajiban kita untuk tamerno tasawuf adalah ngat hilang penyakit-penyakitnya. Walaupun dinilai igop hanagot. Dinilai igop hiti kabu. Tetapi dalam hati kita hana takabu. Dinilai igop hana ikhlas. Dalam hati kita lahir ikhlas. Karena berbicara tentang hati kita adalah antara kita dan antara Allah Subhanahu wa taala. Ilai igop. Maka wajib li kita untuk tertuntut ilmu tasawuf. Kemudian lekatnya udip lan dunianya adalah butuh belanja. Udip lan dunianya adalah butuh sesuatu. Yang sesuatu tersebut adalah untuk kebutuhan roh. Yang sesuatu tersebut ketika kita kabar keluarga untuk tabi ke perumah. Yang sesuatu tersebut untuk tabi ke anak. Maka juga butuh ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa man aradat dunya fahuwa bil ilmi." Si barang kata yang ingin bagaimana hidup di dunia, maka carilah ilmu. Sidra orang kejak ulang menyahana ilmu, maka kemungkinan dapat hasil yang sedikit. Tetapi dengan ilmu, teknik, metode, tabuka YouTube kena, tabuka YouTube kena, ibancara ngat le hasil. InsyaAllah dengan ilmu tersebut, maka hasil melimpah ruah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa man aradal akhirah fahuwa bil ilmi.
Kemudian orang yang ingin akhirat pun benar ilmu. Karena ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, hana memada tadu tapaku tapasrah drawadu. Sedangkan kita tidak mempunyai ilmu. Waman arada huma fahuwa bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin bahagia hidup di dunia, dan barang siapa yang ingin bahagia hidup di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Maka le gedanyonyo yang manteng but-butnya, gedanyonyo yang manteng-manteng wate minta ilmu, be sagai-sagai tasia-siakan wate untuk minta ilmu, be sagai-sagai tapri untuk dajak but. Bahkan hana mungkin mendapat ilmu mengenal Allah, hana mungkin mendapat ilmu bagaimana tata cara beribadah, bahkan tempat yang mengajarkan ilmu tersebut hana mungkin. Tayak merno ki bancara tajak ulaut, bak urang yang jauh li hase. Ki bancara tajak ulang, bak urang jauh laut hase. Maka segala sesuatu punya tempatnya, punya waktunya. Le kedanyonyo mungkin kalau menyesal tu. Tetapi apabila jino tak sia-siakan wate, jino le kedanyo tajak buat ki bayang galak ada. Jino le kedanyo tajak buat cuma badan kedanyo na barumah buat. Tetapi hati kedanyo menggerawang-gerawang. Kadang-kadang tengah tajak buat hana mulai ada pi ke kitab. Hana mulai ada pi ke putra yang tengah tabutnya. Maka saboh saat kedanyo ka berkeluarga akan menyesal. Karena berkeluarga tersebut bukan saja punya uang, bukan, tetapi harus punya ilmu. Bagaimana menjadi seorang suami yang dapat membimbing istrinya, bagaimana menjadi istri kelak istri-istri yang istri tersebut adalah sebagai bidadari di dunia yang akan menjadi bidadari di surga kelak. Harus nak ilmu. Baik teman itu ia anu, na itu ia anu saboh tika aja saboh. Saboh mete-mete raya ju. Itu yang anak miat saboh tika dua, jid ke saboh tika Bahkan tata cara dalam membersihkan, menyucikan najis hana dadong. Maka oleh karena demikian para santri sekalian, pergunakanlah waktu betul-betul. Wate yang pertama tak korbankan bekna alasan untuk tabri, bekna alasan jabut dan tajabut dan tajabut. Yang kedua truk urmah but betul-betul tak pergunakan wate untuk tabut. Wate but bek lalu dengan HP. Masa lagi yang dengan muhadarah. Yang anak kenang-kenang bagian muhadarah anak pe halau HP, anak pe halau HP. Ubah juga deh. Kalau dah pegah aku. Yang je mah HP so bagi-bagi yang nak kenang muhadarah malanyo karena hae gafai mungkin je. Habis acara kayu ubah. Dengar buat pun lagi yang maka oleh kita yang betul-betul tak bersiap untuk minta ilmunya. Menyahana batih na yakin je benda. Sabuh saat akan menyesal sabuh saat. Remaja kita membuang-buang waktu. Tajak buat tetapi le kita hana tak pergunakan wate untuk betul-betul tak buat. Remaja teman, dewasa teman, katuha teman, cukup tak menyesal tu. Dan ulang hana pa ulang le. Laita syababa ya'udu yauman. Harap-haraplah muda yang kembali pada satu saat. Ki pancara dewa muda le katanya boh miyang kakrut, janggut kapute, ego kasih nak sapa. Tayo kunsin sag. Hang kenang le pakon, hanangan thun le hanai go. Kadang-kadang bibi berkata dengan kurang. Maka ketika menteng Allah bi kesempatan, ketika gedayo menteng muda, ketika gedayo menteng gebi umur li Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah betul-betul untuk tertuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu dunia, mudah-mudahan dengan ilmu akhirat, gedayo tergolong dalam orang yang tamu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Urung-urung yang bahagia udip di dunia dan urung-urung yang bahagia udip di akhirat. Bahagia udip di dunia kan gop nilai. Kan bandikalan kita nyu rumuh raya seolah-olah ka bahagia kalau tente.
kan kedanyona moto boh-boh oh digop ka bahagia gelam tentai karena bahagia di dunia adalah bagaimana alaqah jiwanya, bagaimana hatinya dalam menghadap Allah, bagaimana ketenteraman di dalam rumah tangganya, bagaimana ia menjadi seorang suami yang benar imam dalam keluarga, bagaimana menjadi istri yang benar istri salehah dalam keluarga. Itulah bahagia di dunia yang kelak akan mendapat kebahagiaan yang hakiki, yaitu bahagia di akhirat.